Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dilakukan Paulus setelah ia percaya pada Tuhan Yesus? Paulus, seorang pemberita Injil atau orang yang menceritakan Tuhan Yesus ke berbagai tempat. Paulus dipimpin oleh Tuhan untuk berpindah-pindah kota menceritakan Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lewat apa yang Paulus ceritakan. Ketika itu, Paulus dan teman-temannya, Silas dan Timotius, naik kapal laut lalu sampai di kota Filipi. Di sana mereka tinggal beberapa hari lamanya. Allah Roh Kudus ingin supaya mereka menceritakan kepada orang-orang di Filipi tentang Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang bisa menghapus dosa manusia. Oh, anak-anak, hari ini adalah hari Sabat, hari beribadah kepada Tuhan. Di hari inilah Paulus dan teman-temannya pergi keluar gerbang kota Filipi. Kira-kira mereka mau kemana ya? Wah, ternyata Paulus dan teman-temannya pergi ke pinggir sungai. Di sana terdapat tempat beribadah. Biasanya banyak orang sedang berkumpul untuk berdoa di sana. Sesampainya di sana, Paulus dan teman-temannya bertemu dengan perempuan yang sedang berkumpul. Lalu Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Paulus bercerita bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia lalu mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa-dosa manusia. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Ia hidup kembali, lalu kembali ke sorga. Lalu Allah memberikan Roh Kudus tinggal dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong dan menyertai orang itu. Ceritanya sama seperti cerita yang anak-anak dengar di sekolah minggu, bukan? Anak-anak, lihat! Itu ada hati yang besar. Ayo kita sentuh. Wah, ternyata itu adalah hati seorang perempuan yang bernama Lydia. Coba sama-sama sebutkan hurufnya sama Lause. L, I, D, I, A. Lydia. Nah, Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu. Ketika Lydia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Paulus, ia mendengarkan dengan baik-baik. Lalu, Roh Kudus membuat hati Lydia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat anak-anak, hatinya bercahaya sekali. Mulai saat itu, Lydia belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan anak-anak, bukan hanya Lydia saja yang percaya loh. Semua orang di rumah Lydia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka dibaptis. Wah, keren ya! Setelah Lydia percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian apa yang ia lakukan? Apakah ia langsung berjualan kain ungu lagi supaya dapat lebih banyak uang? Oh, ternyata bukan. Lydia berkata kepada Paulus, "Mari Bapak Paulus, datanglah bersama teman-temanmu dan tinggal di rumahku." Wow, anak-anak, Lydia
mengundang Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Jadi, setelah Lydia percaya kepada Tuhan Yesus, Lydia langsung melayani Tuhan dengan cara membantu hamba-hamba Tuhan seperti Paulus, Silas, dan Timotius. Lydia ingin supaya mereka mempunyai makanan dan tempat tinggal yang baik selama berada di Filipi. Dan Lydia dengan sukacita menyambut Paulus dan teman-temannya di dalam rumahnya. Lydia membuatkan makanan yang enak untuk Paulus, Silas, dan juga Timotius. Lydia juga menyediakan tempat tidur dan selimut yang hangat untuk mereka. Wah, pasti repot ya. Tapi hati Lydia sangat senang bisa melayani Tuhan. Serve others. Semua ini Lydia lakukan supaya Paulus dan teman-temannya bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada lebih banyak orang. Nah, anak-anak, siapa yang membuat hati Lydia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus juga yang membuat Lause dan anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Lydia percaya Tuhan Yesus, ia ingin menunjukkan bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus. Apa yang Lydia lakukan? Lydia melayani orang lain, yaitu Paulus, Silas, dan Timotius. Demikian pula kita anak-anak. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan bahwa kita love God, mengasihi Tuhan dengan cara serve others, melayani orang lain.